Nah, Ibu Dr. Melina Fariha MPit ini adalah seorang epidemiolog. Epidemiolog bertugas di Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu bisa membaca ringkasan daripada biodata atau CV beliau. Beliau memang dari mulai bekerjaan itu memang sudah berada di area atau sudah berada di fokus pada pengendalian penyakit menular terutama di TB. Sekarang berada di tim kerja TBC ISPA Kemenkes. Tentu saja update daripada program nasional penanggulangan TB, terutama Dok tata laksana terkait dengan TB RO dan TB laten ini mohon dapat disebarluaskan, dapat diinformasikan kepada kami agar kami bisa memulai dari wacana luas dulu secara program permasalahan gambaran nasional, kemudian kami dapat diinformasikan terkait dengan tata laksana dan terus kami dapat memfokuskan kepada topik-topik berikutnya. Ya, tanpa panjang lebar, Bapak Ibu, mari kita mulai acara hari ini berupa pemberian materi, yaitu sesi pemberian materi yang pertama. Dokter punya waktu sekitar 50 menit untuk menayangkan paparannya dan menjelaskan kepada kami. Berikut kami teruskan penyampaian materi kepada Dr. Melina. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Ibu De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bapak Ketua TNTC FIK UI, kemudian Ibu Dr. Dian, Head of Medical Affairs dari GNC, para narasumber dan moderator ya yang saya hormati dan banggakan, ini Ibu Desrina yang selalu semangat ini dalam selalu mendampingi kita ya, narsum ya, kemarin yang sudah pertama waktu itu. Kemudian peserta seminar semuanya yang saya banggakan. Alhamdulillah saya lihat nampaknya sudah banyak yang join dan ini merupakan wujud ya kepedulian terhadap penanggulangan TBC. Nah, tentunya terima kasih juga kepada GNC ini, Dr. Brika beserta tim yang telah mensupport ya upaya penanggulangan TBC melalui seminar yang dilaksanakan pada hari ini ya, ini yang kali kedua. Untuk lebih meningkatkan dan menguatkan awareness utamanya para nurse terhadap penanggulangan TBC RO. Saya senang sekali, mudah-mudahan ini tidak berhenti di sini ya. Tentunya nanti secara rutin nanti bisa dilakukan, mudah-mudahan sehingga tadi harapan dari Bapak Sigit ya, mudah-mudahan coverage-nya ya semua nurse bisa mengupdate ya dan sharing kemudian mendapatkan gambaran gitu ya, sekaligus diskusi tentang isu-isu terkini baik di tingkat nasional maupun global. Dipersilakan untuk share screen. Ya, baik. Slide berikutnya. Ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu moderator. Ya, saya sebelum di Kemkes seperti teman-teman sejawat semua juga ya. Dulu juga mengawali PTT di Puskesmas yang jauh dari ibu kota provinsi. Dan ketika itu ya, kalau tahun 2000 awal 2000 ya, TB belum sebanyak ini ya di awal 2000 dan apalagi RO ya masih sedikit sekali. Dan saya lihat banyak perkembangan kemajuan dalam hal penelitian maupun regimen obat TB-RO yang saya amati nampaknya dalam waktu pendek gitu ya sudah ada pembaruan dengan
obat yang jumlahnya pendek dan waktu pemberiannya relatif lebih pendek juga, gitu ya. Nah, slide berikutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa sama-sama lihat ya, ini merupakan roadmap kita, eliminasi kita menuju bebas TB di tahun 2030 ya. Ini merupakan cita-cita Indonesia dan seluruh negara di dunia. Kalau tadi disampaikan bahwa negara Indonesia sekarang naik ranking 2, iya itu sedih sekali ya. Dan kita punya waktu kira-kira 6,5 tahun lagi untuk menuju ke 2030 dan upaya-upaya ini mesti harus kita kuatkan lagi. Ketika di tahun 2030 kita disebut eliminasi, maka insiden TB itu mesti turun sampai 80%, artinya di sekitar 100.000 penduduk itu kasus hanya sekitar 65 ya. Kemudian kematian juga turun, di antara 100.000 penduduk itu ada kematian 6. Nah, upaya ini tentunya ada proses ya, di antaranya coverage treatment mesti lebih dari 90%, sukses rate-nya 90%, kemudian pemberian TPT lebih 80%, insidennya juga tadi ya 80% ya turun ya, dan tentunya ini tidak tiba-tiba gitu ya bisa tercapai. Tentunya kita punya tahapan-tahapan yang di setiap tahunnya ada target yang mesti kita capai. Dan ini yang kita bilang penanggulangan TB tidak hanya TBRO. Ya, TBRO itu memang yang hasil akhir gitu ya, pengobatan TB sensitif ya yang tidak berjalan dengan baik. Nah, di samping TBRO saja tentunya upaya-upaya lain terjadi juga mesti harus mendapat perhatian khusus juga, di antaranya bagaimana kasus TB di anak, sejauh mana dikendalikannya, kemudian bagaimana pemberian TPT, kemudian TB yang pada kasus-kasus HIV maupun DM, kemudian tentunya itu mesti harus didukung juga, disupport dengan logistik yang itu selalu kita pantau kesediaannya. Nah, di tahun 2025 itu ya insidennya turun 50%, ya artinya di antara 100.000 penduduk terjadi kasus 163. Nah, sekarang kita di tahun 2023 ini nanti harapan kita indikator prosesnya adalah pasien TB yang diobati paling tidak 90% ya yang ditemukan kemudian diobati, kemudian keberhasilan pengobatannya 90% dan TPT 58%. Jadi dari tahun ke tahun target kita akan semakin naik. Nah, ini tentunya baseline-nya ada ya, baseline-nya itu pijakan kita adalah data di tahun 2018. Nah, tentunya kita perlu memikirkan adanya percepatan eliminasi ya yang dilaksanakan melalui 6 strategi penanggulangan tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam dokumen Stranas Penanggulangan TB 2020 sampai 2024 dan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021. Kemudian dalam strategi kedua disebutkan bahwa akses layanan tuberkulosis perlu ditingkatkan dan berpihak kepada pasien. Target indikator dalam strategi 2 ini adalah meliputi jumlah kabupaten kota dengan vaskes rujukan TBRO. Artinya setiap kabupaten kota ditargetkan memiliki minimal 1 vaskes rujukan TBRO. Nah, berdasarkan data di tanggal berapa kemarin ya, April ya, sekitar tanggal 20 April itu terdapat
Fasyankes pelaksana layanan RO yang tersebar di 356 kabupaten kota. Sehingga kita masih ada PR 158 kabupaten kota yang belum ada Vaskes layanan RO. Nah, upaya percepatan ini kita juga sedang dalam proses untuk mulai adanya piloting inisiasi pengobatan TB-RO yang bisa dilaksanakan di puskesmas. Ya, ini juga sedang kita susun dan sedang kita proses. Nantinya insya Allah di bulan Juni inisiasi pengobatan RO akan dilaksanakan di puskesmas terpilih ya yang sudah sudah satelit ya sudah paham untuk melaksanakan desentralisasi pengobatan. Nanti akan kita tingkatkan, kita upgrade untuk memberikan inisiasi pengobatan. Nah, ini nanti setelah piloting di 2 provinsi, kemudian akan kita kembangkan di 8 provinsi lainnya dengan burden TB yang tinggi. Nah, memang permasalahan di lapangan pasien ini karena memang dari tingkat sosial yang menengah ke bawah, jangkauan akses ini yang jauh itu salah satu menjadi kendala yang terbesar ya, sehingga akhirnya pasien banyak yang menunda pengobatan bahkan tidak balik ya. Itu pun pengobatan harus dilakukan tiap hari tatap muka dengan nakes, kemudian dia menghitung dari ekonomisnya aja, dia banyak mungkin sebagai pegawai harian, buruh harian, dan dia tidak ada pendapatan, kemudian dia mesti harus datang ke rumah sakit. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang menjadi dasar pemikiran kami untuk lebih menambah lagi jumlah layanan tuberkulosis resisten obat. Baik tadi di rumah sakit ya kita tambah lagi dan inisiasi di puskesmas. Tentunya ini tidak serta-merta puskesmas berhenti jalan-jalan sendiri ya, namun tetap di bawah supervisi oleh TAK dari rumah sakit sebagai rujukannya. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Nah, di layar bisa tampak kita bisa sama-sama melihat bagaimana tren penemuan kasus TB-RO dari mulai masuk program di tahun 2009 ya hingga sekarang di 2023. Ya, dari pasien estimasi pasien RO belum semua yang bisa ditemukan ya. Dan dari yang sudah ditemukan itu hanya sebagian yang enroll ya memulai pengobatan. Itu tampak garis di situ. Garis ini menunjukkan bahwa enrollment rate pasien dari tahun-tahun berfluktuatif ya, tertinggi di tahun 2012 ya. Kemudian menurun di tahun 2018, kemudian ketika awal pandemi. Nah, ini yang menarik, ketika pandemi, orang justru meningkat ya enrollment-nya ya. Jadi yang datang ke Fasyankes memang cukup turun ya, karena ketika itu ada pembatasan mobilitas, kemudian ketakutan karena di-COVID-kan ya, takut juga tertular. Namun dari yang berkunjung di puskesmas ke fasilitas layanan kesehatan ini, justru mereka yang enroll tinggi gitu ya. Jadi yang diobati dibandingkan yang pasien yang terkonfirmasi ini gap-nya sempit gitu ya. Jadi enrollment-nya ini mengalami peningkatan di tahun 2020 2021 ya, ketika lebih sudah dapat
beradaptasi, maka enrollment-nya akan meningkat di 61%. Nah, namun di tahun 2022 ini kembali lagi turun ya. Kita bisa lihat yang merah itu pandeminya sudah reda ya, banyak yang datang ke Fasiankes, tapi yang datang ke Fasiankes itu hanya berapa itu? Separuhnya lebih ya yang enroll ya, sekitar 60% enrollnya ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di tahun 2023 ini kita masih berjalan di 4 bulan pertama ya, sehingga ini nanti kita harapkan capaian ini akan meningkat sampai di akhir 2023 ya. Saat ini enrollment-nya 42%. Ya, slide berikutnya. Ya. Hasil akhir pengobatan ini meliputi putus obat, meninggal, gagal, sembuh, pengobatan lengkap, dan tidak dievaluasi. Nah, dalam 4 tahun terakhir ya dapat bisa sama-sama kita lihat, itu yang biru paling bawah itu adalah pengobatan lengkap ya, rata-rata per tahun itu yang berobat sampai selesai itu sekitar 45 sampai 51%. Nah, kemudian di atasnya kita bisa melihat yang loss to follow up lumayan tinggi ya. 26, 27, 22, 19 ya. Nah, ini loss to follow up ini pasien yang tidak menelan obat atau berhenti berobat selama 2 bulan berturut-turut atau lebih ya, lumayan banyak juga ini. Nah, kemudian yang di atasnya yang hijau ini adalah pasien yang meninggal. Nah, ini yang meninggal yang dilaporkan per tahunnya kisaran sekitar 20%. Kemudian yang warna hijau, warna ungu ya, warna ungu ini gagal pengobatan ya. Paduan pengobatan yang diberikan ya perlu dihentikan atau diubah ya secara permanen karena gagal ini tidak ada respon terhadap perbaikan klinis, mungkin efek sampingnya berat, dan mungkin ada bukti tambahan berupa resistensi obat dalam paduan yang saat ini diberikan. Nah, alhamdulillah sih sembuhnya sudah separuh ya, 50%, dan ini mudah-mudahan kita memang tujuan akhir tadi kan success rate-nya 90% ya. Ini semoga-moga dengan banyak upaya-upaya inovasi kita, terobosan-terobosan yang sudah kita lakukan, harapannya yang biru-biru ini bisa lebih naik presentasenya, garisnya naik ke atas ya, sehingga pasien bisa menyelesaikan pengobatan sesuai dengan durasi yang telah ditetapkannya dan berhasil dengan sembuh sempurna. Ya, slide berikutnya. Berikutnya. Ya. TBRO merupakan keadaan di mana kuman tuberkulosis sudah tidak dapat dibunuh ya dengan obat anti tuberkulosis yang sensitif. Ya, nah ini terdapat beberapa jenis resistensi. Monoresisten yaitu resisten terhadap satu obat OAT, bisa INH sendiri atau rifampicin. Kemudian poliresistensi, resistensi terhadap lebih satu OAT, kemudian kita kenal MDR ya, resisten terhadap INH dan rifampicin dengan atau tanpa OAT lini pertama, kemudian pre-SDR, kemudian XDR. Di situ bisa kita sama-sama lihat bahwa pengobatan saat ini yang berjalan di Indonesia itu untuk TBRO ada 3, yaitu yang kita kenal dengan STR, Short Treatment Regimen, yang pengobatannya jangka pendek 9 sampai 11 bulan ya dengan 7 obat. Nah, ini sejak bulan Juni 2020 ya. Kemudian pengobatan jangka panjang yang kita kenal dengan LTR
Nah, ini paduannya ini bersifat individual ya. Kemudian ini diberikan pada pasien yang telah mengalami resistensi fluoroquinolone ya. Jadi ada kriteria 9, mungkin Bapak Ibu sudah paham dari kriteria yang apabila menemukan itu ya, ada 1, 2, 3, ada sampai 9 itu ya. Di antaranya ada yang resisten terhadap fluoroquinolone, kemudian dia sebagai pasien SDR, kemudian gagal pengobatan jangka pendek sebelumnya ya dengan lesi luas dan lain sebagainya, ada 9 kriteria itu bisa diberikan individual regimen. Nah, kemudian satu lagi oh ya, yang ini tadi yang kita kenal dengan individual atau long treatment regimen ini sejak Desember 2018 ya. Kemudian yang baru-baru saja kemarin kita mengirim surat pemberitahuan untuk treatment monoresisten INH ini dimulai sejak September ya 2022. Nah, monoresisten INH ini kriterianya adalah pasien TBC yang memiliki pengobatan riwayat sebelumnya dengan kambuh atau gagal atau tidak konversi, dan juga plus MTB positif rifampicin dengan rifampicin-nya sensitif ya. Jadi dari hasil TCM-nya rifampicin sensitif, kemudian dia ada riwayat pengobatan sebelumnya. Nah, ini yang masuk dalam golongan pasien yang mendapatkan treatment RHZE, yaitu treatment pengobatan untuk monoresisten INH. Nah, 3 ini baik STR, LTR maupun monoresisten INH semuanya diminum obatnya ya per oral ya. Dan ini relatif lebih nyaman bagi pasien ya, meskipun ya yang STR maupun LTR obatnya lumayan banyak gitu ya, segenggam. Dan dibandingkan sebelum tahun 2020 pasien mendapatkan injeksi ya kanan kiri ya. Nah, kemudian kita sedang update guideline ya, mengikuti perkembangan ilmu dan treatment gitu ya secara global. Maka ke depan selain 3 ini nanti akan ada pengobatan yang lebih pendek ya, dengan Bipal dan Bipalem ini 6 bulan ya. Bipal ini paling tidak bisa similar gitu ya, bisa sebagai alternatif pengobatan selain STR ya. Nah, kemudian yang Bipalem ini juga 6 bulan. Dan monoresisten INH ya dijalankan. Kemudian STR dan individual regimen nanti tetap akan kita sediakan sediaan obatnya ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke dalam programatik ya, tentunya kita awali juga dengan penyusunan juknis ya, kita update obat-obat apa saja yang akan dipakai. Saat ini kita masih akan menyelesaikan operasional riset tentang Bipal yang sudah dimulai di Juli 2022 ya. Negara lain ini sudah lebih dulu melakukan OR dan sudah selesai, sebagian sudah ada yang langsung yang sudah mengimplementasikan secara programatik. Nah, Indonesia OR-nya kita rencanakan selesai di bulan Juni, dan itu nanti secara bertahap kita sebut masa transisi. Tentunya dengan pengamatan dan evaluasi yang secara ketat ya, kita bisa melihat efikasi maupun keamanannya. Kemudian setelah kita rasa memang benar-benar aman, kemudian juga dari juknis juga siap dan juga logistik juga sudah ready,
maka insya Allah di tahun 2024 mudah-mudahan bisa implementasinya diperluas di provinsi selain yang sudah menjalankan OR. Ya, saat ini OR-nya operasional riset baru di Provinsi Jawa Barat, Timur, Tengah, dan DKI. Ya, itu pun masih di 15 site, ya 15 rumah sakit. Insya Allah di bulan depan akan kita perluas seluruh Fasiankes di 4 provinsi itu. Kemudian berikutnya secara bertahap ya nanti masuk ke programatik. Ya. Slide berikutnya. Nah, tadi disebutkan di hasil akhir pengobatan itu terdapat kematian, ya. Kemudian ada yang loss to follow up. Nah, tentunya tata laksana ini tidak serta-merta hanya kita tulis absensi bahwa dia setiap harinya sudah minum obat A, B, C, D, dan seterusnya, ya. Namun kita berharap teman-teman di Poli, ya, teman-teman nurse, ya, terutama dapat memantau efek samping dari obat yang diberikan ke pasien dan juga kondisi yang tidak diinginkan, kita sebut KTD serius yang terjadi di pasien. Nah, KTD serius ini tentunya perlu adanya koordinasi dengan bagian farmasi. Nah, di tahun 2020 kita mengeluarkan petunjuk teknis mesoaktif. Mesoaktif ini merupakan monitoring dan manajemen efek samping obat di PCRO secara aktif, ya, atau kalau istilah luarnya ADSM, Active Drug Safety Monitoring and Management, merupakan penilaian klinis dan laboratoris secara aktif dan sistematis bagi pasien yang diobati dengan obat paduan TPCR obat dengan tujuan untuk mendeteksi, menata laksana, dan melaporkan adanya toksisitas obat. Ya, jadi semua obat ini awalnya dulu memang kita bergeraknya dari obat baru, ya, bedaquiline, ya, diketahui itu mesoaktif sudah mulai berjalan, ya, dan kita melihat ini memang perlu tidak hanya obat-obat yang baru, bedaquiline atau mungkin sekarang Bipal, ya, Bipal kita sudah jalankan mesoaktif, namun semua obat mesti kita laksanakan juga mesoaktif ini. Nah, kenapa harus melakukan mesoaktif nih, ya? Agar petugas kesehatan dapat mengidentifikasi dengan tepat, ya. Kemudian setelah bisa diidentifikasi dengan tepat, maka dapat ditata laksana, dikoreksi secara cepat dan tepat, ya, secara dini, dan kemudian efek samping maupun KTD serius tadi dilaporkan, ya, dalam SITB, ya, Bapak Ibu yang berada di Fasiankes layanan RO, kami harapkan melaporkan setiap temuan, ya, teman-teman di Poli tentunya kan setiap hari bisa memantau, ya, bagaimana respon pasien terhadap obat, ya, dan itu harapannya untuk sesegera mungkin dilaporkan, ya, tenggaknya jangan sampai lebih dari 15 hari. Kemudian KTD serius. Nah, KTD serius ini memang yang memasukkan ke input SITB adalah teman-teman farmasi. Namun perlu ada informasi dari teman-teman yang berada di Poli untuk menginformasikan apa saja mungkin ada temuan KTD serius yang perlu segera dilaporkan di dalam SITB. Ya, KTD serius ini yang masuk dalam kriterianya adalah diantaranya meninggal, kemudian dirawat, kemudian mengalami perpanjangan rawat inap, kemudian yang menimbulkan kecacatan ataupun yang menimbulkan kelainan kongenital, ya. Nah, kemudian slide berikutnya, tolong dibantu slide. Slide berikutnya. Boleh di-enter?
Grading dari mesoaktif ini ada 3 dan Indonesia melaksanakan yang tingkat lanjut advance, yaitu semua laporan yang mencakup KTD serius ya maupun tidak serius itu dilaporkan dalam SITB. Ya, ada yang tingkat dasarnya core. Core itu hanya KTD serius saja ya, yang meninggal, rawat inap, perpanjangan itu yang dilaporkan. Kemudian yang intermediate tingkat menengah itu hanya KTD spesifik yang ditentukan oleh program ya, KIPK. Ini kemarin ada ketika kita dilaporkan ketika kita melaksanakan OA. Namun secara program semua baik serius maupun tidak serius dilaporkan dalam SITB ya. Kita masuk dalam ikut yang grading yang paling tinggi ya, advance tingkat lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini kita bisa melihat data efek samping ya mesoharian yang dilaporkan ke SITB. Pasien TB-RO yang sebelah kanan anatomis kita bisa melihat yang biru itu di tahun 2020, hijau 2021, 2022. Jumlah pasiennya semakin naik ya di tahun 2022. Kemudian kita bandingkan yang sebelah kiri anatomis. Yang tidak lapor efek samping bisa dilihat banyak sekali bukan? Ya. Biru, hijau, merah itu yang tinggi-tinggi tidak lapor efek samping. Nah, kemudian di tengah ya, di tengah itu yang mengalami efek samping tapi tidak dilaporkan banyak sekali gitu ya. Nah, itu dari kita coba lihat di tahun 2022 dari 614.802 kasus RO ya yang dilaporkan hanya 690 yang mengalami efek samping 690 tapi yang tercatat dilaporkan di SITB Sistem Informasi Tuberkulosis hanya 77 ya. Gapnya lumayan banyak ya. Kemudian juga di tahun-tahun berikutnya sebelum-sebelumnya juga demikian. Nah ini saya mohon kerjasama teman-teman nurse ya yang ada di Fasiankes layanan RO, mohon untuk diperhatikan ya data mesoharian jika ditemukan untuk dilaporkan di dalam SITB. Ya, ini kepentingannya juga sebagai masukan bagi kami ya di level pusat ya bagaimana untuk melihat keamanan obat ya kira-kira terus kemudian juga untuk melihat apa kebutuhan lainnya kalau mungkin efek sampingnya di obat A lebih banyak mungkin apa-apa yang perlu disiapkan untuk antisipasi itu mungkin alat-alatnya dan terkait-kait itu semua ya termasuk untuk pencukupan di rumah sakitnya. Ya, slide berikutnya. Kemudian tren pelaporan KTD serius per jenis ESO kita bisa lihat ya tadi ESO-nya adalah atau KTD seriusnya adalah kebanyakan memerlukan rawat inap ya. Yang kedua secara umum adalah meninggal, kemudian mengancam jiwa, perpanjangan rawat inap, kecatatan dan kematian. Nah, ini bisa kita lihat ya fluktuatif ya seperti meninggal di tahun 2021 lebih tinggi dibanding 2022 ya. Namun yang memerlukan rawat inap tahun 2022 justru lebih tinggi dibandingkan 2021 ya. Dan lainnya mengancam jiwa, perpanjangan rawat inap ini rata-rata lebih tinggi dibandingkan 2021. Nah, kemudian di tahun 2023 ini sudah ada datanya ya yang meninggal ini data 23 Maret 2023 47 orang. Ya, slide berikutnya. Kemudian bagaimana kesesuaian data KTD serius yang meninggal ya. Nah,
Yang kuning itu adalah jumlah pasien meninggal pada pasien TB yang meninggal yang dilaporkan di laporan TB 06 ya. Kemudian yang di merah itu adalah laporan KTD serius yang meninggal ya. Ini adalah yang dilaporkan di SITB di kolom KTD serius meninggal. Yang di kuning juga ya dari SITB. Ini ada gap, ada perbedaan, dan ini saya rasa ini bisa jadi kemungkinan di awal. Putri komputer. Namun tidak tercatatkan dari SITB. Sehingga gap yang bisa kita lihat di sini di tahun 2021 itu sekitar 39 ya gapnya. Kemudian di tahun 2022 ini semakin tinggi juga ya, dan di tahun 2023 ini dari 71 yang meninggal yang dilaporkan sebagai KTD serius 9. Nah, ini perlunya koordinasi yang lebih kuat lagi antara teman-teman di Poli dengan bagian farmasi, karena yang menginputkan ini ke SITB adalah teman-teman farmasi ya. Nah, data ini sangat perlu ya, karena ini nantinya akan dilakukan penilaian kausalitas ya. Kami bekerja sama dengan Badan POM dan Komnas Farmakovigilan untuk menilai bagaimana kaitannya, apakah KTD serius ini ada hubungannya dengan obat TB ya, obat yang mana ya, dan tentunya ini nanti juga akan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan sejauh mana ini akan tetap dipertahankan sebagai program atau mungkin sebagai masukan juga, dan perlu pembahasan dengan para ahlinya, kira-kira dosisnya perlu ditinjau ulang ya. Slide berikutnya. Ya, kemudian kita beralih kepada TB laten. Ya, Bapak Ibu tentunya sudah familiar dengan TPT ya, pengobatan profilasis tuberkulosis ya. Nah, ini merupakan sebagai tindak lanjut dari treatment infeksi laten tuberkulosis. Nah, infeksi laten tuberkulosis adalah suatu keadaan di mana sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi tidak mampu mengeliminasi bakteri Mycobacterium tuberculosis dari tubuh secara sempurna, tetapi mampu mengendalikan bakteri TB tersebut ya dalam tubuhnya, sehingga tidak timbul gejala sakit TB. Sinyalnya mungkin ya Mbak Rifka ya. Ya, sepertinya seperti itu, Dok. Ya, udah masuk lagi, sudah terlihat slide berikutnya. Ya. Nah, beberapa studi menunjukkan bahwa sekitar 5-10% orang dengan ILTP, ya, infeksi laten tuberkulosis, akan berkembang menjadi TBC aktif, yang biasanya terjadi dalam 5 tahun sejak pertama kali terinfeksi. Nah, pada orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, ya, misalkan orang dengan HIV, malnutrisi, kemudian
yang menjalani pengobatan kanker atau mungkin menjalani dialisis. Nah, ini berisiko mengalami penyakit TBC lebih tinggi dibanding dengan kekebalan orang yang dengan kekebalan tubuh normal ya, yang baik gitu ya. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa kontak erat dengan pasien TB itu bisa dua kemungkinan, tidak terinfeksi TB atau terinfeksi TB. Ya, tidak terinfeksi TB itu 60-70%. Banyak hal yang berpengaruh di sini. Ya, di samping memang daya tahan tubuh dia yang bagus, lingkungan juga tidak mendukung, ya. Kemudian jumlah kuman ya tidak begitu banyak ya. Nah, sekarang kita bayangkan rumah kadang-kadang dihuni sekian orang ya, dan juga tidak kurang layak ya dari sisi ventilasi maupun pencahayaan. Nah, ini yang banyak kita temukan di lapangan ya. Nah, kemudian dari yang terinfeksi ini ya, yang terinfeksi sekitar 30-40%, dia bisa menjadi sakit TB ya. Yang sakit ini hanya sekitar 5-10% ya. Dan bisa menjadi infeksi laten TB. Nah, yang sakit tadi ya, yang merah itu kalau tidak diobati maka 50% meninggal atau dia bisa tetap menularkan. Nah, kemudian yang diobati tentunya hampir semuanya sembuh. Nah, kemudian kita lihat yang infeksi laten TB ya, yang ungu ya, itu sekitar 90-95% ya. Tadi dari yang terinfeksi ada yang sakit sebagian kecil, sebagian besarnya laten TB ya. Itu di situ ada dua kemungkinan, dia bisa tetap melanjut sebagai infeksi laten, artinya sudah ada kuman tapi dia tidak menimbulkan gejala, atau dia bisa reaktivasi, jadi melanjut menjadi TB ya, itu sekitar 5%. Nah, itu makanya perlunya diinfeksi laten ini agar dia tidak reaktivasi, maka dia diberikan TPT. Nah, kemudian risiko penyakit TB pada ODA maupun anak kontak serumah dengan pasien TB yang terkonfirmasi bakteriologis maupun kelompok berisiko lainnya itu tadi ya bisa dikurangi dengan pemberian TPT ya. Nah, infeksi laten TB berkembang menjadi penyakit tadi ya sekitar 5% ya. Jadi di antara 1,7 miliar penduduk yang terinfeksi, TBC akan bertambah setiap tahun. Nah, review sistematis yang dilakukan terhadap penelitian beberapa penelitian di Asia Tenggara itu menunjukkan 24-69% anak berumur di bawah 15 tahun yang kontak dengan pasien TB aktif, dan 3-5% diantaranya akan berkembang menjadi TB aktif. Ya, tadi sesuai dengan bagan yang tampil itu ya, yang bisa kita lihat. Nah, kemudian review yang dilakukan terhadap paduan pengobatan menemukan bahwa pengobatan laten itu bisa mengurangi risiko reaktivasi sebesar 60-90%. Ya. Dan uji coba dengan random ya dilakukan di beberapa negara dengan beban TB tertinggi menunjukkan bahwa terapi pencegahan pada ODA dapat memberikan dari 5 tahun. Ya. Slide berikutnya. Nah, kemudian kelompok risiko tinggi bisa sakit TB setelah terinfeksi itu siapa saja? Yang pertama adalah orang dengan HIV, AIDS, ya. Kemudian
orang yang kontak serumah dengan pasien TB paru terkonfirmasi bakteriologis, anak yang di bawah 5 tahun maupun dewasa, ya, anak remaja di atas 5 tahun. Kalau dulu kita sasaran TPT hanya di bawah 5 tahun, ya. Sekarang karena kita melihat bahwa 3 kelompok ini adalah risiko tinggi, maka ketiga-tiganya ini sebagai sasaran pemberian terapi pencegahan TBC. Ya. Kemudian faktor risiko lainnya dengan HIV, ya, pasien imunokompromis, kemudian pasien di tempat-tempat khusus, ya, warga binaan seperti sekolah asrama, barak militer, maupun pasien dengan narkoba. Nah, kemudian penemuan orang dengan laten TB ini dilakukan dengan melalui kegiatan investigasi kontak, ya, kontak investigasi. Kemudian penemuan juga di tempat-tempat khusus, ya, melalui medical check-up rutin, dan investigasi kontak ini dilakukan pada orang di sekitar kasus indeks. Kasus indeks itu adalah orang yang terkonfirmasi TB, ya, yaitu orang kontak serumah dan kontak erat. Nah, investigasi kontak ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan penemuan kasus TBC dan orang dengan infeksi laten TB. Dengan cara mendeteksi dini, ya, dan secara sistematis terhadap orang kontak dengan sumber infeksi TB. Meskipun orang dengan infeksi laten TB tidak menimbulkan gejala, ya, namun tetap berisiko menjadi sakit TB. Ya, sehingga orang dengan infeksi laten mesti diberikan penanganan yang tepat, ya, sesuai standar, dilakukan untuk mencegah terlambatnya penemuan orang dengan infeksi laten, kemudian mencegah terjadinya sakit TBC, dan untuk memutus rantai penularan TBC di masyarakat. Nah, slide berikutnya. Nah, kemudian target capaian TPT kontak serumah, ya, ini ada targetnya, ya. Target cakupan periode 2020 sampai 2024 itu sejumlah 2 juta lebih, ya, 2,9 juta kontak serumah dengan pasien terkonfirmasi bakteriologis, ya. Kemudian pasien ODA-nya 259.000, ya, sekitar itu. Kemudian kelompok risiko lainnya sekitar 290.000, ya. Kelompok risiko lainnya ini antara lain tenaga kesehatan, imunokompromis, tadi yang tinggal di tempat-tempat yang jumlah populasinya tinggi, ya, dan ini yang perlu mendapat perhatian khusus, dan itu ada targetnya per tahunnya. Yang tentunya itu perlu upaya yang maksimal, ya, tidak hanya ini teman-teman kesehatan, namun tentunya perlu dukungan dari pemuka agama maupun tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah daerah setempat, ya, untuk dalam sosialisasi yang mesti harus dilakukan secara terus-menerus dan masif. Slide berikutnya. Nah, capaian pemberian terapi TPT pada anak kurang dari 5 tahun, ya, dari tahun 2016 sampai 2023 bisa dilihat di situ memang masih kurang, ya, dari target, dan capaian pemberian juga kontak serumah bisa sama-sama kita lihat di layar, ya. Oke, slide berikutnya. Nah, kemudian capaian pemberian TPT pada kontak serumah, nih, ya. Secara nasional sejumlah 1,3% nih se-Indonesia. Dari yang yang ditargetkan, ya, baru tercapai 1,3, ya, persentase kontak serumah yang menerima TPT, ya. Jadi yang di rumah itu ada yang indeks kasus, namun yang kontak, ya, bisa diketahui, tapi tidak semuanya, hanya 1,3% secara nasional yang menerima TPT. Nah, sehingga gap jumlah kontak rumah dengan penerima TPT ini cukup besar, ya,
Dan capaian TPT pada kontak serumah ini memang masih diperlukan upaya-upaya lebih menguatkan lagi kolaborasi antar tenaga kesehatan dan komunitas, ya. Tentunya kami pusat tetap menyiapkan dan menjamin ketersediaan logistik paduan TPT maupun tuberkulinnya. Kemudian yang berikutnya adalah cakupan ya faktor risiko yang menerima TPT pada faktor risiko yang lain. Ya, secara nasional capaiannya 1,5%. Ini sebanyak 4.104 ya faktor risiko lain yang menerima TPT. Ya, jadi hanya 1,5%. Tertinggi justru malah di Papua ini ya, Papua dan mana itu Kaltara. Kemudian berikutnya cakupan pemberian TPT pada ODIF. Berikutnya slide. Slide berikutnya. Ya, masih di bawah target juga, capaiannya mestinya harus lebih dari 45% ya pada audit tahun 2022, sebanyak 4.485 kasus ya, kurang lebih 9% ya. Mestinya dari 47.000 ya harus mendapatkan, namun baru 4.000 ya, 9% baru mendapatkan TPT. Slide berikutnya. Mohon izin Dr. Mei, waktunya ya. masih 5 menit. Ya, baik. Terima kasih. Ini lari-lari sebentar ya. Ya, memang tantangan pemberian TPT ini banyak hal ya, diantaranya pengetahuan masyarakat dan nakes ya yang masih kurang, kemudian mungkin minim dukungan regulasi di tingkat daerah, sehingga kita perlu melakukan strategi-strategi ya untuk lebih menguatkan lagi, diantaranya melakukan komunikasi yang lebih intens, kemudian penguatan monitoring dan tentunya lebih meningkatkan koordinasi juga dengan lintas sektor. Nah, kemudian slide berikutnya agak cepat sedikit ya. Oh ya udah. Kemudian ini ada beberapa update kebijakan terkait TB laten ya di dalam alurnya. Bukan sebelumnya naik sebelumnya slide sebelumnya yang alur-alur Mbak. Nah, naik terus. Nah, di situ tadi kan ada 3 kelompok ya yang mendapatkan ya pada ODIF, kontak serumah, kemudian faktor risiko lain. Ya. Nah, saat ini perubahan pemeriksaan TB laten dan pemberian TPT dan alur ada beberapa updating, diantaranya itu alur yang dulunya dijadikan 1, sekarang dipecah menjadi 3 ya, alur pemberian TPT pada kelompok ODIF, pada kontak serumah maupun pada risiko lain. Nah, pada risiko lain kita bisa lihat dilakukan pemeriksaan screening gejala TB dahulu itu, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan PSG Aboniga. Kemudian diarahkan untuk pemberian TPT jika TSG atau IGRA-nya positif, ya. Itu bisa dilihat perbandingannya yang sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan, itu yang sudah kita update. Slide berikutnya. Slide berikutnya, enter. Silakan di enter. Oke, yang di kelompok risiko lain itu tadi sudah ya disebutkan ya. Ya udah kita ulang sedikit aja. Yang di kelompok serumah itu juga terdapat juga update ya. Yang tidak bergejala tidak dilakukan pemeriksaan TSG dulu, namun langsung dilakukan pemeriksaan ronsen torak. Nah, kemudian diberikan TPT jika anak kurang dari 5 tahun tidak bergejala, atau pada
dan atau pada yang lebih dari 5 tahun tidak memiliki gejala juga diberikan TPT. Ya, kemudian yang ODIF ini penegakan diagnosis TBC melalui TCM dan atau ronsen dan atau kalau dari diagnosis klinis, kemudian yang diarahkan TPT jika dikatakan sebagai bukan TB dan penegakan diagnosis TBC atau tidak memiliki gejala TBC. Ya, slide berikutnya. Nah, rekomendasi pemberian TPT baik SO maupun RO kita bisa lihat di situ ya. Nah, sekarang kita fokus saja kepada RO. Yang itu yang di tabel itu ya, itu gabungan SO-RO ya. Yang RO ini ada 2, anak dan dewasa. Pada anak sekarang saat ini sedang proses juknis. Dan yang dulunya ini anak mendapatkan levo sama etambutol, ini next ke depannya ini sedang kita berdiskusi ya di internal untuk revisi juknis. Kemudian anak hanya mendapatkan levo saja, gitu ya. Sedangkan dewasa masih tetap mendapatkan 2 levo dan etambutol karena dengan pertimbangan beberapa survei yang dilakukan oleh Litbang ya, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa memang dewasa ini sudah banyak yang mengalami resistensi levofloxacin sehingga tetap perlu diberikan etambutol untuk menutupi ya tadi yang resistensi levo. Nah, tujuan pemberian TPT ini untuk mencegah terjadinya sakit TBC ya, sehingga tadi sudah disampaikan. Kemudian saat ini sedang proses update ya, itu tadi. Kemudian kita harapkan nanti segera bisa setelah update guideline kita bisa lebih bisa memberikan informasi ya secara tertulis gitu ya, regimen untuk infeksi TB laten baik pada anak maupun dewasa. Ya, berikutnya, slide berikutnya. Ya, kalau di TB anak tadi, TB RO tadi ada hasil akhir pengobatan, di TPT pun ada yang kita sebut hasil akhir TPT. Jadi ada yang kita sebut selesai pengobatan, kemudian putus berobat, gagal berobat, meninggal maupun tidak evaluasi. Nah, selesai pengobatan ini apabila Bapak Ibu bisa lihat di situ ya, selesai pengobatan dia bisa menyelesaikan rangkaian pemberian TPT minimal 80% ya. Tapi kalau 3HP minimal 90%. Kemudian dikatakan putus apabila tidak minum TPT selama minimal 1 bulan berturut-turut. Gagal apabila pemberian TPT justru udah dikasih TPT justru menjadi sakit TB. Nah, kemudian yang meninggal ini penderita TPT yang meninggal sebelum menyelesaikan TPT dengan sebab apapun. Mirip-mirip dengan TB tadi ya, meninggal ketika di treatment TB tanpa memandang sebab apapun, ya situ meninggal ya hasil akhirnya. Dan yang tidak dievaluasi, tidak diketahui hasil akhirnya. Jadi pilihan pengobatan TPT ada 3 ya, INH saja, kemudian INH plus rifampicin ya, kalau INH itu selama 6 bulan diminum setiap hari. INH rifampicin juga setiap hari selama 6 bulan. Kemudian INH plus rifampicin diminum seminggu sekali selama 3 bulan. Ya, slide berikutnya. Ya, ini kata Ibnu Sina, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tidak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan. Ya, demikian Bapak Ibu semua yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.
Baik, terima kasih Dr. Melina yang sudah memaparkan materinya tentang update program TB nasional dan bagaimana tata laksana TB RO dan TB laten yang cukup detail. Nah, yang saya garis bawahi sedikit di bagian awal adalah roadmap, ya Dok ya, roadmap terkait dengan eliminasi TB yang di tahun 2023 ini kita punya target treatment coverage 90% dengan 6 ya langkah atau penanggulangan percepatan eliminasi. Tapi sebenarnya sudah di tahun ini, tapi apakah perkembangannya sudah mencapai sesuai yang ditargetkan? Nah, tentu saja betul sekali banyak kolaborasi yang harus dilakukan, terutama hari ini bagi para perawat yang di klinisi maupun di masyarakat. Baik, tadi juga dokter sudah menyebutkan beberapa hal yang kurang atau yang masih kurang dalam penanganan, terutama tadi di garis bawahi pada TB laten. Baik, Dr. Melina bersedia ya untuk kita menanggapi beberapa teman yang akan melakukan mungkin konfirmasi, klarifikasi, atau ingin bertanya penjelasan yang lebih detail terkait materi Ibu. Kita mulai dari para peserta secara online yang kita berikan kesempatan pertama untuk 2 peserta secara online terlebih dahulu. Silahkan raise hand, mohon bantuan para teknisi Zoom, para teknisi seminar hari ini untuk memberikan kesempatan mikrofon atau unmute para peserta yang raise hand untuk menjawab atau memberikan pertanyaan atau klarifikasi kepada Dr. Mei. Dipersilakan kepada para peserta. Ya. Atau apakah ada di chat? Jika belum ada yang raise hand, kita akan coba baca dulu. Baik, izin Dr. Mei bahwa ini ada pertanyaan dari chat dari yang bernama Jimmy Hikmah Rakhabau. Mau tanya buat pembawa materi, kebetulan kejadian baru 2 minggu kemarin, bagaimana tata laksana pencegahan dan pengobatan pada anak usia 1 tahun dengan kontak langsung dengan pasien TB. Ceritanya pasien lansia yang TB ini ya, sedang dirawat dengan diagnosis TB paru disertai hemaptu. Pada saat pembagian makan pasien, kebetulan anak dari ibu yang dirawat sedang menyuapi pasien terus makannya tidak dihabiskan. Alhasil makanan bekas dimakan pasien tersebut diberikan kepada cucu dari ibu lansia yang dirawat selama 3 hari terus-menerus tersebut. Kita selaku perawat sudah mengedukasi ibu dari anak tersebut, tapi alasan anaknya kelaparan, jadi dikasih makanan tersebut. Kita perawat juga terus memperingati ibu terkait hal tersebut, tapi biarkan saja. Jadi yang mau ditanyakan tata laksana pengobatan serta pencegahan ke depannya. Nah, ini unik nih dok. Tadi sekali lagi pengetahuan ya mungkin ya. Nah, silakan Dr. Bey ditanggapi pertanyaan saudara Jimmy Hikmah. Silakan dok. Ya, terima kasih. Ini anak usia 1 tahun ya. Tadi kita ada 3 ya yang menjadi sasaran yang berisiko tinggi. 1 adalah penderita ODA, 1 yang kontak erat, kemudian yang ketiga adalah yang dengan risiko tertentu, gitu ya. Nah, ini masuk dalam yang kedua ini ya, sasaran kedua adalah orang yang kontak erat. Nah, dulu yang kontak erat itu hanya sasaran kita di bawah 5 tahun ya. Nah, ini sudah masuk sebetulnya ya. Sekarang semua sasaran yang kontak itu semua kelompok umur. Bayi lahir jebret sampai orang yang sudah tua itu masuk dalam sasaran pokoknya yang kontak erat. Ya, kontak erat ini ya hubungan secara kontinu terus menerus gitu ya. Tidak hanya yang di rumah ya. Kontak erat pun bisa jadi orang yang sering ketemu, misalkan punya pembantu yang dia datangnya setiap hari rutin ya, dan pembantu ini punya TB, itu sudah disebut kontak erat gitu ya, dengan frekuensi yang sering ya. Nah, ini anak 1 tahun sudah masuk dalam sasaran kita. Kontak erat dengan pasien TB, ceritanya pasien lansia yang dirawat dengan diagnosa. Nah, ini TB-nya mesti ditentukan dulu, TB-nya ini TB SO apa RO. Ya. Tentukan SO atau RO. Kemudian obatnya juga nanti berbeda gitu ya.
yang RO dengan SO ini berbeda ya obatnya ya. Kalau pada SO ya pengobatannya itu tadi pilihannya bisa INH atau bisa juga INH plus rifampicin atau INH plus rifampicin. Itu yang lebih lebih sebentar ya INH rifampicin. Nah, namun kalau ini kontaknya dengan orang yang TB RO, obatnya beda ya. Pada anak obatnya cukup levofloxacin ya. Ini yang update terbaru ya dari tata laksana TPT pada anak ya, yang sekarang sedang disusun nih juknisnya. Kemudian kalau ini kasusnya yang kontak lebih dari usia anak gitu dewasa, maka obatnya adalah levo plus etambutol. Nah, sekarang kita mengerucut yang kurang dari setahun ini ya. Berarti yang kurang setahun ini sebelum diberikan TPT ya mesti dirujuklah ke puskesmas dulu ya. Karena obat ini adanya kalau obat SO, TPT SO ada di puskesmas. Kalau obat TPT RO saat ini baru tersedia di rumah sakit layanan RO. Tuh ya. Jadi si anak ini bawa ke Fasyankes, nanti Fasyankes yang akan memberikan obatnya. Nah, nanti di fasilitas kesehatan nanti akan diperiksa apakah anak yang kontak ini sudah ada gejala TB atau belum. Ya. Kalau misalkan dia ada gejala TB, maka dia diperiksa dengan TCM. Ya, bagaimana kalau anaknya tidak bisa dikeluarkan dahak? Ada metode-metode tertentu untuk mengeluarkan dahak. Kalau tetap nggak bisa, maka pada TB anak ada sistem scoring, ya kan, untuk menegakkan diagnosa. Itu nanti bisa tenaga medis ya yang menentukan. Nah, kemudian kalau si anak kurang dari 1 tahun ini tidak ada gejala, maka anak yang kurang dari 5 tahun ini ya tanpa melalui pemeriksaan ronsen, tanpa pemeriksaan IGRA, karena dia sudah kontak, maka dia dapat diberikan TPT. Ya, tergantung TPT-nya. Kalau kontaknya dengan TBC confirm bakteriologisnya adalah RO, itu si anak ini akan mendapat levofloxacin. Tapi kalau si anak ini yang umur setahun kontaknya dengan pasien TB yang terkonfirmasi sebagai TB sensitif, maka si anak ini obatnya bisa pakai tadi pilihannya INH gitu ya. Baik dok, jadi pada intinya sebenarnya tentukan dulu TB-nya, lalu kita bisa konsultasikan terkait dengan pengobatannya, tergantung dari TB. Jadi dilihat dulu ada gejala tidak si anak ini, ada gejala TB atau tidak. Ya, kalau tidak, nah ia berhak mendapatkan TPT. Nah, TPT-nya jenisnya apa? Tergantung TB yang orang dikontak tadi. Nenek tadi, si nenek ya. Si nenek tadi dia resisten atau sensitif. Pilihan obat TPT-nya tergantung tadi yang dikontakinya resisten atau sensitif. Suatu RO baik. Baik dok Mei, Dokter Mei. Tapi nih perawat ini berusaha untuk berulang mengedukasi terkait dengan mungkin beberapa perilaku sehari-hari yang mungkin menularkan ya. Bisa jadi si ibu merawat si nenek, kemudian dia juga harus merawat anaknya yang masih balita. Nah, pencegahan ke depannya nih dok, untuk situasi-situasi keseharian yang seperti ini. Tadi dok masih ada pertanyaannya. Ya, ini ya kita TB ini memang seperti siklus yang ritmik ya, kayak pingpong fenomena gitu ya. Satu siklusnya juga nggak habis-habis. Simpulnya nggak habis-habis satu. Jadi semuanya mesti harus ditangani gitu ya. Kita dari bergeraknya dari hulu sampai hilir gitu ya. Sebenarnya ini kan penyakit kronis ya, dan itu terus itu sudah prosesnya kan lama, bertahun-tahun. Awalnya infeksi laten, kemudian jadi
reaktivasi jadi TB karena daya tahan tubuhnya kayak ini. Nah, ini ya, ini kalau saya selalu bilang obat penting. Obat itu untuk mengatasi yang sudah sakit, ya. Yeah. Ataupun yang tadi untuk yang sudah infeksi laten untuk itu. Yeah. Namun perlu juga diperhatikan lingkungannya, ya. Kalau diobati tapi lingkungannya enggak diberesin, gitu ya tetap aja di situ, gitu ya. Kita tahu apalagi TB makanannya bersama-sama nih. Ya, sinar matahari kena sebetulnya. Jadi memang sirkulasi ventilasi rumah ini mesti harus diperhatikan, ya. Nah, nggak mahal-mahal banget kan, pakai aja genteng kaca atau jendela itu jangan pelit-pelit banget, jendelanya sauplik kecil gitu ya, jendelanya itu dibukanya jangan buka engselnya, jangan di atas, engselnya di samping, jaga bisa buka itu mesti juga. Jadi semuanya dikerjakan, hanya obat tok, tapi lingkungan juga diperhatikan. Nah, kemudian tadi makan ini sayang nih emak ini, Dok. Sayang buang makanan ya. Jadi memang droplet, dia ngomong pecik terus langsung lah kehirup ya, masuk. Tapi jenenge orang ya itu dari ludah bekasnya makan kan, bisa jadi itu kuman ada nempel di situ gitu ya. Memang edukasi yang terus-menerus harus kita sampaikan. Ya, saya paham lah, saya tahu pernah mengalami di puskesmas seperti apa itu ya, warganya rumahnya seperti apa, kita sudah kasih tahu ya. Itu memang perlu dikerjakan bersama-sama, tidak hanya kita kesehatan, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan orang desa ya, desa sekarang banyak dana desa ini, teman-teman nih bisa mengadvokasi ya, jangan jalan terus dong yang dibenerin, tolong juga itu yang prasejahtera itu juga dibantu untuk lebih memberikan itu tadi lingkungan sanitasi yang lebih baik gitu ya. Berarti ini juga perawat terus-menerus jangan menyerah untuk memberikan edukasi, karena hal-hal kecil ya, Dok ya, terkait dengan perilaku pencegahan termasuk amal jariah itu, memberikan edukasi ya kepada masyarakat. Itu sesuatu yang ini banget loh. Saya dulu ketika di puskesmas, ketika kita apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik dan dilaksanakan tuh, wah, suatu rasanya beda lah ya. Beda banget rasanya. Kita benar-benar merasa seperti apa ya, inilah rasanya tidak bisa terlukiskan gitu ya. Baik, dari front line-nya ya, Dok. Baik ya, saya pikir untuk pertanyaannya Mas atau Saudara Jimmy Hikmah sudah cukup jelas tadi ya, terkait dengan penata laksanaan, pengobatan serta pencegahan. Intinya memang semuanya masih harus terus diperjuangkan sekecil apapun di tengah masyarakat. Beralih ke pertanyaan kedua oleh Saudari Agnes Dr. May, mohon izin bertanya, apakah untuk pengobatan herbal direkomendasikan? Baik, ini silahkan Dok, mungkin bisa dijawab agak singkat. Ya, untuk yang pertanyaan kedua kita pakai pertanyaan. Ini yang belum tahu ya, herbal itu kalau herbal untuk meningkatkan stamina ya, mungkin lah jahe apa itu ya, itu kan tradisional juga ya, jahe merah mungkin itu serai boleh lah. Namun ini kan Mycobacterium tuberculosis ini kan butuh adanya antibiotik khusus ya, yang kita sebut obat anti tuberkulosis. Itu pun pemilihannya juga khusus juga ya kan, apalagi kalau pasien resisten obat. Sebelum diberikan treatment mesti harus tahu dulu dia resistensinya terhadap obat apa saja, kan banyak macamnya tuh obat TB ya. Kalau dia resisten terhadap X obat, maka tidak diberikan X tersebut, dipilihkan yang lain yang aman bagi dia, yang masih bisa memberikan dampak pengobatan pada pasien tersebut. Ya, jadi ini seperti penyakit kanker ya, obat tradisional ya, tapi harus diimbangi dengan medis gitu loh ya. Jangan malu, stigma. Nah, ini stigma lagi, balik lagi stigma. Seperti pasien kanker, malu obat tradisional,
perjalanan masih jalan terus ya, progresivitas penyakitnya masih lanjut, nggak diobati. Padahal yang kita cari yang evidence based. Nah, kalau Ya, pengobatan untuk ilmiah ya, meningkatkan Dok. stamina-nya saja ya, monggo. Namun ya jangan yang rada aneh ya, yang tidak apa ya, tidak ora sabar ini ya. Misalkan kok cuman hanya pakai air putih yang didoain terus disebul-sebul, langsung nyebul Nah, malah droplet lagi ya, Dok. nah, itu yang Nah, droplet. begitu-begitu. Baik, Dok. Iya, sehingga sebenarnya herbal memang tidak direkomendasikan sebagai pengobatan utama ya, Dok ya, tapi sebagai pendukung. Walaupun kita sebagai perawat juga harus bisa menginformasikan kepada masyarakat terkait obat-obatan yang tersebut. Kemudian ini Ibu Aisyah Mamang ya, beliau bertanya tentang bagaimana strategi di masyarakat cara untuk pasien TB dalam menjalankan pengobatan agar tidak menularkan. Ini mungkin edukasi terkait pasien TB sendiri agar dia tidak menularkan. Sedikit bisa ditanggapi Dr. May terkait pertanyaan Ibu Aisyah ini? Ya, nah ini tadi ya, pasien TB prinsipnya adalah penularan ini secara droplet. Orang kalau batuk sekian ratus yang keluar kuman. Kalau dia bersin tambah lebih banyak lagi gitu kan ya, prinsipnya itu. Nah, dan kuman ini dia melayang-layang gitu loh ya. Kalau kita tidak bersih terus dia nempel terus kita hirup kan ya ini ya masuk ke kita. Sehingga pada pasien TB ya, apalagi TB-RO ya pakailah masker. Jadi menghindari, udah itu kuman tuh udah masukkan aja ke mulutnya, jangan ditebar kemana-mana gitu. Jadi ada palangnya, dikasih palang gitu ya. Pasien TB-SO pun demikian baiknya ya. Kasih awareness ya, Dok ya. Ya, kasih apa? Kita belajar dari COVID kemarin, ya kan? Bahwa dari pemakaian masker, orang yang sakit dan orang yang tidak sakit yang bersinggungan, yang bertatapan kan juga sama-sama pakai masker kan waktu itu ya. Nah, kemudian orang yang sakit memakai masker, orang yang tidak sakit tidak memakai masker, itu masih dimungkinkan tertular. Orang yang tidak sakit pakai masker, orang yang sakit nggak pakai masker, itu resikonya lebih tinggi gitu ya. Jadi memang dua-duanya harus sama. Nah, sekarang masker yang mana yang beda, yang ini ya kalau mampu ya pakai itu ya kan, pakai masker medis. Kalau enggak ya yang double lapis-lapis itu ya kan. Pokoknya jangan sampai itu kuman itu udah tersebar luas gitu ya. Ada palang, kasih palang pintu lah kayak kereta itu ya. Kayak kita nggak lupa terus tuh duduknya ini. Kadang-kadang sudah tahu tapi suka lupa berbicara. Self awareness terus menerus. Baik, Dok, ini ada satu komen. Saya pikir ini akan menjadi terakhir untuk sesi pertanyaan untuk Dr. May. Ini ada izin komentar dari Yunisar Gultom dari RSCM. Izin komentar ke semua pemateri. Menurut saya akan sulit bagi Indonesia untuk memberantas TB karena masih fokus hanya pada orang yang terdiagnosis TB. Sementara orang yang kontak erat tinggal satu rumah dengan TB tidak mendapatkan treatment yang tepat. Pengalaman saya di Australia, begitu ada satu anggota keluarga yang satu rumah terdiagnosis TB, semua orang yang tinggal serumah langsung diperiksa dan ditreatment sesuai indikasi, dan selama proses pemeriksaan dan treatment sesuai indikasinya, orang yang tinggal serumah wajib isoman, dan kebutuhan sehari-hari keluarga tersebut dikoordinasikan dengan dinas sosial, sehingga usaha untuk memutus rantai TB-nya jelas dan tegas. Saya lihat Indonesia belum begitu, mohon maaf bila saya salah info. Ini juga sepertinya mirip waktu kita penanganan TB kemarin ya, Dok ya, ada isoman dan sebagainya. Mohon tanggapan dari terakhir ini. Terima kasih, Dok. Oke. Yang COVID kemarin ya. Kalau untuk upaya untuk ini yang kalimat pertama kedua itu sudah dilakukan ya. Orang yang sakit diobati. Kemudian mirip-mirip dengan COVID. Kita melakukan, kalau COVID kita kenal tracing, kalau di TBC kita kenal investigasi kontak. Untuk mencari tahu minimal 20 orang di sekitarnya. Dan itu sudah menyeluruh di seluruh Fasiankes, seluruh tenaga kesehatan, sudah kita serukan dan sudah dari dulu-dulu itu sebetulnya. Nah, investigasi kontak ini untuk mencari tahu apakah ada yang sakit serupa atau hanya sekedar terpapar.
ya hanya sekedar kontak erat. Nah, yang kontak erat-erat inilah nanti dia suruh ke puskesmas untuk dilihat lagi. Apakah ini hanya cukup mendapatkan pengobatan pencegahan ya atau pengobatan TBC. Ya, itu teman-teman puskesmas atau fasilitas kesehatan nanti yang bisa lebih men-screening lagi. Nah, investigasi kontak ini sudah oleh kader juga, mereka membantu tenaga kesehatan puskesmas melakukan investigasi kontak. Jadi begitu kita ini kan masuk dalam sistem informasi tuberkulosis. Satu pasien terdiagnosis di puskesmas A, maka puskesmas itu bisa mengakses, dinasnya bisa mengakses gitu ya. Apabila misalkan dia pindah nanti layanan ke provinsi lain pun bisa mengakses gitu. Oh, ini pindahan dari sana, ini perlu ditelusur gitu bisa. Namun lagi-lagi orang yang mestinya diobati karena TB ya mungkin. Tadi kan dibilang enrollment itu masih sekitar 51%. Sisanya belum mau diobati, padahal dia tahu sebetulnya. Itu ada surveinya juga di SCTP. Dia tahu kalau TRO, tapi nggak mau diobati. Nah, itu kan. Kemudian berikutnya, pemberian TPT ini kan pada orang yang tidak bergejala. Ya, dia sudah terbukti laten, ada infeksi, ada kumannya, nggak bergejala. Ya, memang masih susah di Indonesia. Tidak merasa sakit apalagi ya, Dok ya. Ya, coba mungkin kita balik ke kita sendiri lah ya, kita sendiri mungkin ya. Kalau kita terpapar, ya kan, tenaga kesehatan coba deh, hadapin pasien ini, suruh minum TPT, mau nggak? Nah itu, kita balik ke kita lagi. Lama lagi. Nah, itu memang memberikan kesadaran kepada diri sendiri ya, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya TPT. Nah, itu yang harus terus digencarkan. Nah, kan kita masih 1,5% sama tadi yang kotak rumah loh, 1,5% kan. Nah, yang audio berapa? 9% kan, masih sedikit banget gitu. Itu sudah upaya pemerintah udah dari dulu itu. Tapi ya itu kan kita makanya dengan seminar ini kan kita akan semakin sering-sering disebarkan ya informasinya gitu kan. Nah, kemudian ini sosial. Nah, sosial upaya untuk memberikan bantu sosial kalau untuk TBRO sudah ada. Untuk ketika treatment dia ada yang namanya enabler. Nah, namun ini yang orang yang terus dikarantina gitu ya, bantuan sosial itu yang belum mampu. Itu sayangnya pemerintah kita belum mampu untuk memberikan bantuan sosial ini tadi. Dia nggak boleh pergi di karantina. Nah, itu kita belum mampu untuk hal itu. Ya, kecuali kemarin karena COVID akut ya, kemarin sempat ya, tapi bantuan makanan nggak juga kan. Bantuan makanan ini sumbangsih dari tetangga-tetangga ya kan waktu COVID kemarin ya. Nah, bantuan sosial ini tentunya sudah ada. Kalau untuk semuanya mungkin ya belum bisa mampu ya untuk memberikan makanan, dia dikurung ya, diisolasi, nggak boleh ini itu. Saya rasa kalau untuk seluruh pasien SO maupun sensitif maupun resisten, kalau untuk saya ini, hanya ada memang ya pemerintah daerah yang bisa memberikan bantuan sosial. Nah, pemerintah Kementerian Sosial juga sudah ada ya bantuan sosial. Namun mungkin ada sebagian pasien TB yang tidak masuk ke dalam data itu tadi orang yang menerima bantuan sosial ya mungkin ya belum ngeling gitu ya. Ini PR bagi kami ya, bagi kami untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait. Kemarin kami sudah berdiskusi dengan kementerian ya, Dok ya. Ya, Kementerian Kemenko PMK ya untuk masalah sosial ini agar bisa ngeling gitu ya data pasien TB dengan data dari Kementerian Sosial yang mendapatkan bantuan sosial bisa ngeling gitu ya. Ini akan kita selalu kita perbaiki, kita sempurnakan lagi ya.
Ya, multisektor. terima kasih banyak Dokter May, ternyata luar biasa Ya. dari update, dan juga terima kasih kepada peserta tadi yang memberikan komen atau memberikan pengalamannya ya atau informasinya. Nah, ini waktunya sudah cukup walaupun ada beberapa pertanyaan lagi di bawahnya nih terkait dengan TB, tapi waktu kita sangat terbatas, Bapak Ibu peserta seminar. Untuk Dokter May sudah mengupdate beberapa kondisi program maupun kondisi pengobatan TB-RO dan TB laten, serta bagaimana permasalahan yang masih tersisa ya, baik PR, pemerintah pusat, daerah maupun kita tenaga kesehatan, dan juga tidak akan mungkin tanpa bantuan unsur daripada masyarakat dan keluarga masing-masing pasien TB. Baik Dokter May, saya pikir cukup ya Dok ya untuk sesi Dokter sangat luar biasa mengupdate